tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Saya Nur Hasanah berperan sebagai coach pada kesempatan pertama ini, dan rekan saya Ibu Asmawati akan berperan sebagai coaching. Baik, Assalamualaikum Bu Asma, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Nur. Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi ini saya amati hari ini Ibu seperti kelihatan kurang bersemangat dan seceria biasanya nih Bu. Maaf Bu, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Wah Bu Asma, ada waktu. Jangan sungkan Bu, Ibu nggak mengganggu kok Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Atau mendapatkan solusinya lah gitu ya, Bu ya. Oh iya Bu. Baik, kira-kira masih ada nih hal lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Itulah, saya berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini loh Bu. Itu yang saya harapkan. Ya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi nih Bu, hanya apa ya Bu? Boleh diceritakan Bu? Bu Nur ingat nggak ini waktu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu. Oh iya Bu ya, saya ingat Bu. Tapi by the way bagaimana bisa ya Bu? Lalu kira-kira apa nih yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Oh, tidak terlalu serius. Jadi, tidak seriusnya itu seperti apa ya Bu kira-kira Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Maaf nih Bu, proses mengejar yang bagaimana ya Bu? Apakah nilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga Ibu bisa dikritik seperti itu Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Gitu Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut Bu?
Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dan lain-lain sebagainya lah Bu. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Maaf nih Bu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, jadi alasan Bu Asma tidak menggunakan buku teks itu kenapa ya, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para siswa. Siswa-siswa juga termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar, Bu. Sebenarnya Bu, itu sudah sangat bagus Bu Asma. Nah, kemudian soal output. Menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya juga ya. Betul juga ya Bu ya. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang masih belajarnya masih kurang maksimal gitu Bu. Nah, jika menurut Ibu, dengan menggunakan buku teks dapat menambah hasil belajar siswa agar lebih maksimal lagi. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu juga, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi, ini by the way, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Oh iya, terima kasih Bu Nur. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada yang sedikit mengganjal nih Bu. Suatu hal yang membuat saya meresah-resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga gitu Bu. Oh, maaf, Bu. Lalu, kira-kira nih apa nih yang membuat Ibu masih merasa sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya kan takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari nanti. Iya ya. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, Ibu ya, yang membuat Ibu Asma merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur ya sama kepala sekolah. Ya Bu, kira-kira. Ya. Jadi kalau Ibu dipanggil nih Bu atau ditegur kepala sekolah, apa yang akan Ibu persiapkan Bu? Mungkin untuk masalah ini saya akan berusaha merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah,
Saya sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif itu. Hal-hal positif itu, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sepakat, Bu. Ini merupakan langkah yang baik sekali loh, Bu. Nah, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, Bu, apa rencana Ibu selanjutnya, Bu? Iya, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya, Bu, semua rencana yang sangat bagus loh, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu bicarakan atau lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai proses belajar mengajar yang baik. Oh, berikutnya, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya, Bu? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Saya di samping sumber belajar lainnya, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya gunakan. Juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa, Ibu. Wah, subhanallah nih Bu Asma, luar biasa langkah Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus loh, Bu. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Iya, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar ya Bu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Bu Asma sudah merasa lega. Dan dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk melakukan rencana itu? Apakah dapat Ibu lakukan segera, Ibu? Iya, Ibu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka, termasuk arahan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah lusa saya akan menemui pengawas sekolah, Bu. Iya, Bu. Nah, terima kasih loh, Bu. Lalu selanjutnya, ini dukungan apa yang kira-kira Ibu Asma butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut, Bu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pemikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru, serumpun mata pelajaran, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, ini idenya juga bagus loh, Bu Asma. Mulainya dapat terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Bu. Iya, amin, amin rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu.
Amin ya Rabbal Alamin. Iya sama-sama Ibu. Jadi, mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin. Oh iya Bu, silakan Bu Asma. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Assalamualaikum Ibu. Iya Bu, sama-sama. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada kesempatan ini, kami akan memerankan praktek coaching, di mana saya Asmawati sebagai coach dan teman saya, rekan saya, Ibu Nurhasana sebagai coaching. Nah, mari kita lanjut ya praktik kita. Assalamualaikum Bu Asma. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah sedikit baik nih Bu. Ibu Asma, apakah Ibu Asma ada waktu Bu? Iya, tentu saja ada. Apa ya Bu? Iya Bu, saya ini bukan ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan bersama Ibu. Apakah Ibu bersedia nih Bu untuk berbagi dengan saya Bu? Tentu saja Bu Nur. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Bu, saya ingin ke depannya saya menemukan solusinya Bu dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini loh Bu. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu Nur. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Ya, Bu, permasalahannya nih yang terjadi di dalam kelas Bu terhadap murid-murid saya Bu. Oh, begitu ya, dengan murid-murid Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya? Gini Bu, di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini yang tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya, Bu? Jadi Bu tuh sepertinya ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan loh Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling menyebabkan hal ini terjadi? Ya Bu, ini kan Bu sudah saya selidiki dan bertanya pada anak tersebut. Dan ada yang menjawab kalau anak itu belum sarapan Bu, setiap pagi dari rumah tuh belum sarapan. Dan ada juga anak yang lainnya sesudah saya tanyakan, mereka tuh memiliki pemahaman yang masih sangat lambat loh Bu. Oh, begitu ya, Bu. Tidak sarapan dan ada juga yang memang daya serap anak itu ya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Nur terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya Bu, itu sekiranya anak-anak di dalam kelas saya menerangkan pembelajaran itu
mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya dan tidak hanya melamun atau menggeleng saja gitu, Bu. Iya ya, paling tidak memberikan respon yang baik, respon yang positif terhadap pembelajaran. Setelah Ibu Nur mengetahui beberapa penyebab ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya, Bu, terpikir nih oleh saya. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Hal pertama yang saya lakukan yaitu bagi murid yang tidak sarapan tadi. Saya akan mengingatkan bahwa sarapan pagi itu penting dilakukan di rumah dan akan mengonfirmasikan pada orang tuanya agar orang tua tersebut memberikan sarapan pagi di rumah setiap pagi. Dan yang memiliki pemahaman yang lambat tadi, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya, Bu. Baik Bu Nur, itu rencana yang sangat luar biasa menurut saya. Di mana Ibu Nur mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan pagi di rumah. Dan kemudian untuk siswa yang agak lemah, kan Ibu Nur memberikan bimbingan lebih nih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh iya, Ibu. Bimbingan itu dapat saya berikan dari pelatihan-latihan soal tentang pemahamannya telah dipelajari. Mungkin dengan diberikan yang latihan lagi akan lebih paham, Bu. Oh, tetap Ibu bimbing terus-menerus gitu ya, Bu? Iya, Bu. Saya akan membimbingnya sampai bisa, Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya, Bu, tidak mengganggu teman-teman yang lain ya, Bu. Biasanya saya akan menerapkannya sesudah pulang sekolah, setelah selesai pembelajaran tepatnya, Bu. Oh, bagus itu Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang Ibu terapkan nanti? Tentunya itu saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus dan konsisten. Sampai memang terlihat perubahan, Bu, yang terjadi di dalam murid-murid saya tersebut, Bu. Oh iya Bu, terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua yang bekerja sama dan tentunya dengan rekan sejawat juga, Bu. Oh iya ya, saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini sama-sama agar memberikan bimbingan Ibu kepada murid yang membutuhkan itu, Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu Nur ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi dengan wali murid. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih yang membutuhkan. Gitu ya Bu ya? Iya, Baik. Bu. Baik Bu Nur, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Nur sekarang? Ya, Bu. Alhamdulillah nih, Bu, sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, kemudian mendapatkan solusi yang baik itu, Bu, untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu Ibu Nur. Ini saya juga, saya rasa perbincangan kita ini sungguh luar biasa ya. Dan saya harap Ibu Nur mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Dengan penuh semangat ya Bu Nur. Ya, Bu, insya Allah saya akan membimbing murid-murid saya, Bu. Amin. Ibu Nur, kira-kira ada hal yang lain yang ingin Ibu bicarakan?
saya rasa sudah cukup dulu Bu untuk masalah saya. Dan terima kasih banyak loh Bu atas waktunya yang sudah diberikan pada saya Bu. Sama-sama Ibu Nur. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu